Jadi di sini teman-teman sekalian, kita akan menggunakan SPSS untuk menyelesaikan persoalan normalitas ya. Kalau menggunakan Excel sudah kita minggu lalu sebelum mid semester ya. Sekarang kita akan menggunakan aplikasi untuk mempermudah. Nah, ini saya kenalkan, ini adalah layar utamanya daripada daripada SPSS, yang mana data kita tinggal copy paste sih ya. Copy pastenya tinggal teman-teman lari ke Excel-nya, copy ya, kemudian nanti akan tampil paste di sini ya. Nah, untuk mengganti nama variabel ya, dan di sini supaya tidak desimal, maka lihat di variabel view. Di sini untuk mengganti namanya, kemudian di desimal untuk kasih 0 supaya dia nantinya tidak ada 0, Oke, kita kembali. Kalau sudah seperti ini, maka artinya kita sudah siap menganalisa. Untuk yang pertama, kita akan coba dari 4 data, kita coba satu data dulu, data IPA. Apakah data ini normal atau tidak? Maka kita bisa lakukan dengan analyze. Nah, cara mencari data normal itu kalau di SPSS itu ada dua, salah. Dan cara saya biasanya saya menggunakan statistik deskriptifnya. Ini ada statistik deskriptif, kemudian ada explore saja. Di mana nanti tinggal kita masukkan ke dependent, kemudian di statistik di sini sudah pastikan dulu bahwa teman-teman sesuai dengan alfa yang sudah ditentukan. Kalau menggunakan CI 95%, maka di sini taruh 95. Kalau menggunakan 91, ya 91, 90, ya 90, 99, ya 99, ya. Sehingga nanti teman-teman nggak salah menginterpretasi alfanya. Kalau saya taruh di sini 95, maka nanti saya bandingkan dengan 0,05 signifikannya, ya. Kalau sudah, klik OK. Sekarang plot. Nah, di sini centang saja yang histogram. Yang paling penting nih, centang nih, normalitas. Kalau yang baru install pasti belum tercentang nih. Kenapa kita? Karena ini tujuan utama kita, menentukan normalitas. Ya. Kemudian, kalau sudah, klik continue. Ini udah selesai, tinggal klik OK. Oke, mari kita lihat, teman-teman, hasilnya. Ya, dari kemarin kita udah belajar ya, kalau kita mau menganalisa sebuah data, maka yang paling penting pertama kita lakukan adalah analisa deskriptifnya. Tadi kita udah analisa nih, langsung deskriptifnya. Tapi tujuan utama kita adalah nih, tes normality nih. Ya. Nah, ingat bahwa tadi kita ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan grafik, kedua menggunakan scatter plot, yang ketiga menggunakan angka. Dalam SPSS yang muncul pertama itu angka. Coba lihat secara angka. Normal atau tidak? 0,05 bukan? 0,05. Teman-teman bisa lihat di sini ada CI-nya 95% ya. Berarti dia harus dapat lebih besar di 0,05, sedangkan kita dapatnya adalah 0,00. Artinya bahwa tidak normal. Mari kita lihat dari sisi grafiknya. Wah, grafiknya aja jauh dari kata lonceng. Ya. Grafiknya aja jauh dari bentuk lonceng. Makanya ini sudah pasti bukan data normal. Coba kita lihat dari sisi scatter plot. Jadi wah, ini ada nih jauh banget nih. Yang di ujung-ujung nih. Kalau ini masih mending nih. Di ujung ini jauh, di ujung ini juga jauh. Dan ujung atas sama ujung bawah itu ada yang jauh. Maka kita bisa memastikan bahwa data ini tidak normal. Kita ke multikolinier. Multikolinier pada dasarnya adalah teman-teman kita akan ngecek apakah model regresi yang kita gunakan dalam menguji nanti hipotesa yang kita punya itu adalah model yang sudah baik atau tidak. Ya, karena tidak selalu. Jadi kalau dalam kita membuat statistik itu di awal pasti ada desainnya dulu. Kalau teman-teman belajar metode penelitian ada istilah desain penelitiannya ya. Nah, jadi misalnya saya punya ada X mempengaruhi Y, maka ini adalah desain regresi sederhana. Kenapa? Karena ini satu variabel ya. Kalau saya punya X1, X2 ini mempengaruhi Y, ya, panahnya sama-sama ke Y, maka ini adalah regresi berganda ya.
Nah, model ini ya, kalau kita tuangkan dalam rumus statistik, maka namanya nanti rumus regresi. Kalau yang ini nanti rumusnya adalah ini sama dengan konstanta atau bisa dengan C ditambah beta X tambah E. Error ya. Makanya dia disebut dengan regresi sederhana. Nah, inilah model untuk regresi sederhana. Kemudian kalau berganda misalnya ada 2, maka nih rumusnya jadi sama dengan C, tetap di depannya konstanta, ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah error. Kenapa selalu di depannya ditambah error, Pak? Ingat bahwa nilai yang sebenarnya itu adalah nilai yang kita dapatkan ditambah dengan errornya. Kesalahannya ya. Nah, pertanyaannya apakah model ini cocok? Jadi ini biasanya dilambangkan dengan Y topi namanya kalau dulu saya belajar di S2 itu. Ini Y topi sama dengan. Nah, jadi pertanyaannya apakah model ini sudah merupakan model yang baik atau terbaik untuk mendekati data yang kita punya. Model ini akan kita gunakan untuk menginterpretasi atau menguji data yang kita punya. Nah, model ini tergolong model yang sudah baik atau tidak, itulah kita harus mengecek multikolenialitas. Nah, model yang baik adalah model ya yang diantar variabelnya tidak terdapat korelasi atau nanti multikolenialitasnya tidak terpenuhi. Itu yang kita cari ya. Jadi harapannya adalah antar variabel bebas, nah itu tidak ada korelasi. Contohnya kalau kita yang saya contohkan tadi, kalau ban mobil taksi, jadi kalau Anda sebagai pengusaha taksi, maka Anda harus memilih atau meriset supaya lebih irit ban yang paling susah mulus itu ban apa. Maka Anda akan cari apa sih yang mempengaruhi ban itu mulus. Ya, maka Anda akan dapat data Y ini adalah data mulusnya ban dalam satuan waktu. Kemudian X1-nya tinggal silahkan pilih bebasnya apa para faktornya. Oh, struktur jalan. Jadi tingkat kehalusan jalan itu pasti ada ya. Oh, kedua X2-nya merek bannya ya. Jadi ada ban 1, ban 2, ban 3. Misalnya ini contoh aja. Nah, di sini sudah dijelaskan variabel bebasnya tidak berkorelasi. Mana variabel bebas? Ini variabel bebas. Variabel bebas yang baik itu adalah variabel yang tidak berkorelasi antara X1 dan X2. Sampai sini paham? Bagaimana cara mengujinya? Cara mengujinya dengan mencari nilai multikoliniernya. Bagaimana cara mencari multikolinier? Itu adalah dengan cara satu, bisa dilihat dari nilai R-nya. R square-nya berapa? Ya, variabel R square-nya. Kalau variabel R square-nya secara regresi empirisnya sangat tinggi, maka nanti itu dinyatakan sebagai ada korelasi. Bagaimana ukurannya? Ukurannya adalah umumnya di atas 0,9. Jadi ini nanti kaitannya dengan nilai R square. R square itu dari mana sampai mana? Dari 0 sampai 1. Kalau mendekati 1 itu tinggi korelasinya. Kalau mendekati 0 maka lemah korelasi. Ya. Kalau mendekati 1 kuat hubungannya, kalau mendekati 0 lemah hubungannya. Paham? Nah, dari situ
Kita nanti cek nilai R-nya berapa. Nah, kalau mendekati 1 maka kuat korelasinya. Maka kalau korelasinya kuat artinya terdapat multikolinier. Kalau lemah korelasinya maka tidak terdapat multikolinier. Nah, ini akan bermasalah ketika kita dapat tengah-tengah. Loh, kalau tengah-tengah termasuk mana, Pak? Multikolinier apa tidak? Nah, makanya kita pakai selain ini sama aja kayak normalitas tadi. Dengan grafik sama dengan angka. Selain ini kita juga punya. Kalau tengah-tengah gimana? Ya cari cara lain, yaitu dengan melihat nilai toleran dan nilai varian inflation factornya atau VIP. Oke, contohnya kalau di dalam SPSS nanti akan ada nilai PIV, ada nilai R, R square. Ya. Nah, ini yang akan kita cari sekarang di dalam SPSS. Mari kita coba cari. Saya akan gambarkan dulu model yang akan Anda coba. Model 1, nanti saya yang coba nih. Model 1 ya. X1 dengan Y. Nah, ini model 1. Oke, ini kayaknya harus langsung ya. Sebentar. Saya hapus dulu. Langsung aja pakai variabelnya ya. Kita cek IPA terhadap metode A, MA metode A. IPS terhadap metode A. IPA. Jadi banyak desain ini ya. Tergantung nanti penelitiannya pakai yang mana. Metode IPA, IPS metode B, IPS terhadap metode B. Kemudian gandanya IPA dan IPS terhadap metode A. IPA dan IPS terhadap metode B. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salah. 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Oke. Nah, ada 6 model. Saya akan praktekkan yang satu saja. Nanti yang lain teman-teman. Oke, sekarang gimana caranya? Oke, saya akan coba untuk praktekkan yang satu. Saya share SPS-nya. Oke, udah kelihatan SPS-nya ya. Saya akan coba satu. Tapi saya baru masukin satu data, maka saya harus masukin data yang lain. Tinggal copy paste saja. Sebentar. Paste. Yang satu tadi adalah, jadi teman-teman silakan siapkan datanya dulu. Copy. Ya. Saya tinggal ganti. Ini tadi berarti IPS sesuai dengan urutan di Excel. Ini adalah metode A. Ini adalah metode B. Desimalnya kita ganti 0. Oke, dan saya sudah punya. Sekarang saya tugasnya adalah mencari apakah model dari apa tadi saya? Yang paling atas itu IPA ke metode A. Oke. Sekarang saya akan cari apakah model regresi dengan model IPA ke metode A itu merupakan model yang bagus atau model yang tidak memiliki autokorelasi atau terhindar dari multikoliniaritas.
Maka caranya adalah silakan di-analyze, tolong diperhatikan biar tidak ulang. Analyze, kemudian Anda regresi, di sini ada linear. Karena yang saya akan coba adalah IPA, maka saya masukkan IPA ke dalam independen. Atau ini variabel bebas. Variabel tingkatnya siapa? Metode A. Maka sudah cukup. Ya. Cek statistiknya. Apakah teman-teman sudah pastikan ini adalah levelnya 95? Cek confident intervalnya. Kemudian ini centang semua. Pastikan koefisien matriksnya tercentang. Ya, ini boleh jangan dulu. Centang yang bawah. Sensus diagnotis. Ya. Kalau sudah ini tinggal oke saja. Maka sudah cukup. Teman-teman bisa mengatur di situ aja, tinggal klik OK. Kita sudah dapat nilai yang ingin kita dapatkan. Bentar. Terlihat kan nilainya? Sudah ada hasilnya ini? Terlihat? Terlihat, Pak. Oke, kalau sudah, maka sebentar. Baik, jadi kalau sudah, nah kita cari apa tadi? Ada dua. Nyari nilai R square sama nilai PIV. Kita mulai dari R square. Nih, R square-nya. Nih, ini IPA ke metode A. Ya. Pastikan ini benar. R square-nya 0,006. Artinya apa? Mendekati 1 apa jauh dari 1? Halo, mendekati 1 apa jauh dari 1? Waduh, kok pada tidur? Jauh, Pak. Jauh ya, menjauhi 1 ya. Artinya apa? Multikolinier atau tidak terdapat multikolinier? Tidak multi itu, Pak. Tidak terdapat multikolinier. Oke, kurang yakin silahkan cek di PIV. Nilai PIV, lihat. Berapa nilai toleransinya? 1000. 1. Nilai PIV-nya? 1. 1. Kalau nilai PIV kurang dari 10, maka dia tidak multikolinier. Kesimpulannya adalah model yang kita gunakan, model IPA ke metode A, ya, yang C plus BX plus E tadi, itu adalah model terbaik, model yang bagus untuk mendekati data. Karena apa? Karena data ini terhindar dari multikolinieritas. Artinya tidak terdapat multikolinieritas.